Halo guys, perkenalkan nama aku Syofa Sabila. Kalian bisa panggil aku Syofa. Nomor induk mahasiswa aku 14056240013. Di sini aku membuat video TS dari matkul dasar-dasar ilmu sosial, dan di sini aku akan menjelaskan salah satu materi, yaitu tentang paradigma sosiologi dalam ilmu sosial. Jadi kalian simak ya video aku sampai habis. Dalam perkembangan khazanah pengetahuan manusia dewasa, berbagai hal yang dijadikan sumber acuan atau sudut pandang bagi pemecahan suatu persoalan kerap juga disebut paradigma. Seperti yang lazim kita dengar, paradigma pembangunan atau paradigma belajar, dan sebagainya. Sebutan dan penggunaan kata paradigma semacam ini dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi karena koreksinya sangat situasional. Tetapi apa yang dimaksud dengan paradigma dalam konteks ilmu sosial, khususnya sosiologi, sebaiknya kita mengacu pada konsep dan pemikiran Thomas Kuhn. Di dalam bukunya yang terkenal berjudul The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan sosial tertentu. Dengan ungkapan lain, dapat dikatakan bahwa sebuah paradigma adalah jendela keilmuan yang dapat digunakan untuk melihat dunia sosial. Persoalannya adalah jernih tidaknya sebuah jendela ilmu yang digunakan akan sangat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang apa dan bagaimana sesungguhnya dunia sosial itu, baik menurut fakta subjektif maupun fakta objektif. Tetapi yang jelas, bertitik tolak dari satu paradigma tertentu. Seorang ilmuwan dapat memusatkan dan merumuskan permasalahan objek kajian yang menjadi sasaran bidang ilmunya, lalu memilih dan menetapkan teori dalam rumpun paradigma itu yang relevan dengan persoalan yang tengah dikaji, serta menetapkan metode penelitian untuk mencari dan menemukan jawaban atau bukti-bukti empirisnya di lapangan. Sosiologi sendiri dikenal sebagai ilmu berparadigma ganda. Perbedaan penting yang telah melahirkan macam-macam paradigma tersebut sebenarnya terletak pada perbedaan sudut pandang di dalam melihat sebuah pokok persoalan dalam dunia sosial. Paradigma yang tampak susul menyusul dalam sejarah perjalanan sosiologi itu juga telah bersaing satu sama lain dan sangat mungkin membingungkan mahasiswa-mahasiswa pemula yang mempelajari sosiologi. Belum berakhir tentang pembagian paradigma menurut George Ritzer. Belakangan sudah muncul pembagian paradigma menurut positivis, konstruksionis, dan paradigma kritis. Namun sebenarnya kebingungan ini tidak perlu terjadi jika menyadari bahwa hidup dan kehidupan masyarakat dewasa ini pun memang telah diwarnai oleh dinamika yang berbagai macam persaingan, mulai dari yang laten hingga yang manifest, dan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dalam bukunya yang berjudul Sociology, A Multiple Paradigm Science pada tahun 1980, George Ritzer telah menjelaskan 3 paradigmanya yang dikenal dalam sosiologi selama 1,5 abad terakhir ini. Ketiga paradigma itu adalah: pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial adalah sebuah kerangka pemikiran dalam sosiologi yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat objektif, eksternal, dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi individu. Artinya, fakta sosial ini dianggap sebagai sesuatu kenyataan yang ada di luar individu dan memiliki kekuatan
untuk membentuk perilaku, nilai, dan norma individu dalam masyarakat. Konsep yang kedua, enggak. Jadi di sini tuh paradigma fakta sosial ada konsepnya, yaitu eksternal terhadap individu. Fakta tidak berasal dari individu, melainkan dari masyarakat secara keseluruhan. Contohnya ada hukum, bahasa, agama, dan institusi sosial lainnya. Dan yang kedua, fakta sosial memiliki ada koersif, yaitu fakta sosial memiliki kekuatan untuk memaksa individu untuk bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jika individu tidak mengikuti norma tersebut, maka akan ada sanksi sosial yang diberikan. Dan yang ketiga ada objektif. Fakta sosial dapat dipelajari dan dianalisis secara objektif, seperti halnya objek-objek dalam ilmu alam. Dan yang kedua itu ada paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial adalah sebuah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan pada proses di mana individu secara aktif menciptakan realitas sosial melalui interaksi dan penafsiran mereka terhadap dunia. Berbeda dengan paradigma fakta sosial yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang sudah ada dan memaksa individu. Paradigma definisi sosial ini lebih melihat bagaimana individu membangun makna dan memberikan definisi terhadap situasi sosial. Dan konsep dari paradigma definisi sosial ini ada tindakan sosial. Tindakan yang dilakukan oleh individu dengan mempertimbangkan orang lain. Tindakan ini memiliki makna subjektif bagi pelaku dan dipengaruhi oleh definisi sosial yang telah terbentuk. Ada makna subjektif bagi pelaku dan dipengaruhi oleh definisi sosial yang telah terbentuk. Dan makna subjektif itu setiap individu memiliki pemahaman yang unik tentang situasi sosial. Makna ini terbentuk melalui interaksi dengan orang lain dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman individu. Dan yang ketiga ada konstruksi sosial. Realitas sosial bukanlah sesuatu yang objektif dan tetap, melainkan hasil dari konstruksi sosial. Individu secara aktif menciptakan dan mengubah makna dari situasi sosial melalui interaksi mereka. Dan paradigma yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial. Ini memahami tindakan manusia dalam konteks sosial. Paradigma perilaku sosial dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi, yang memfokuskan perhatiannya pada bagaimana individu berinteraksi dan berperilaku dalam konteks sosial. Paradigma ini berusaha untuk memahami mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan dalam berbagai situasi sosial. Dan konsepnya itu yaitu interaksi sosial. Inti dari paradigma ini adalah interaksi antara individu. Bagaimana individu berkomunikasi, mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh orang lain dalam lingkungan sosialnya. Yang kedua ada stimulasi dan respons. Perilaku manusia dipandang sebagai respons terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan sosial. Stimulus ini bisa berupa tindakan orang lain, norma sosial, atau bahkan lingkungan fisik. Dan ketiga, pengondisian. Perilaku dapat dipelajari melalui proses pengondisian, baik itu pengondisian klasik atau asosiasi maupun operan atau penguatan atau hukuman. Yang ketiga, pengamatan. Perilaku juga dapat dipelajari melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Ini dikenal sebagai pembelajaran sosial. Dan yang keempat, ada konteks sosial. Perilaku tidak terjadi dalam vakum, tetapi selalu berada dalam konteks sosial tertentu. Faktor-faktor seperti budaya, kelas sosial, dan kelompok referensi dapat mempengaruhi perilaku individu. Oke, dalam pengembangan terakhir ada juga penggolongan paradigma lain menjadi positivistik, konstruksi sosial, dan paradigma kritis, seperti yang disinggung di atas. Ketiga paradigma yang disebutkan berakhir ini karena berbagai alasan. Sengaja tidak dibahas. Paradigma fakta sosial ini melihat masyarakat manusia dari sudut
pandang makrostrukturnya. Menurut paradigma ini, kehidupan masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Masyarakat jika dilihat dari struktur sosialnya atau dalam bentuk pengorganisasiannya, tentulah memiliki seperangkat aturan atau apakah itu undang-undang, hierarki, kekuasaan dan wewenang, sistem peradilan, serangkaian peran sosial, nilai dan norma, pranata sosial atau pendek kata kebudayaan, yang secara analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu, warga, masyarakat, akan tetapi dapat mempengaruhi perilaku kesehariannya. Ilustrasi yang dapat diajukan dalam konteks ini adalah bahwa setiap individu sejak ia kecil hingga tumbuh dewasa memperoleh pengaruh atau bahkan daya paksa dari masyarakat atau sebagai sebuah struktur sosial. Seseorang tidaklah boleh melakukan sesuatu sekehendak hatinya atau menurut dorongan nalurinya semata, tetapi ia juga harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakat, baik menurut aturan lisan maupun aturan tertulis, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks hidup bermasyarakat. Segala bentuk pelanggaran atas larangan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks norma hidup dan kehidupan bermasyarakat itu tentulah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggarannya. Berdasarkan ilustrasi yang di atas, tampak semakin jelas bahwa di luar individu ada kekuatan struktur yang melebihi keinginan atau kemauan orang per orang. Apakah itu berupa norma, nilai, ataupun peraturan yang memiliki kekuatan memaksa kepada setiap individu, warga, masyarakat yang bersangkutan. Kehidupan sosial manusia merupakan kenyataan atau fakta tersendiri yang tidak mungkin dapat dimengerti berdasarkan ciri-ciri personal individu semata. Kehidupan sosial memiliki seperangkat hukum, dampak dan akibatnya sendiri. Jika dicermati, memang dalam setiap individu ada fakta yang bersifat psikis, tetapi dalam konteks masyarakat, Durkheim melihatnya sebagai fakta sosial. Oleh karena itu, Durkheim juga tidak menyangkal bahwa hidup manusia yang bersifat tunggal dan utuh tersebut ikut ditentukan oleh ciri-ciri personalnya. Tetapi dalam pandangan Durkheim, ia lebih menekankan kepada aspek kehidupan sosial manusia sebagai unsur otonom yang kurang lebih sama faktanya dengan individualnya. Dari dasar pandangan inilah kemudian lahir paradigma sosial dan beberapa teori sosiologi makro. Teori-teori dalam lingkup paradigma fakta sosial, teori-teori besar yang berada dalam lingkup paradigma fakta sosial antara lain itu ada teori struktur fungsional, teori struktur konflik atau kerap disebut juga teori konflik, teori sistem, dan teori-teori sosiologi makro lainnya. Teori-teori ini pada dasarnya menganalisis peran dan pengaruh dan strukturnya sosial terhadap individu dalam masyarakat, seperti peranata sosial, norma sosial, kelas sosial, social control, atau kekuasaan dan lain-lainnya, yang tampak berada di luar individu, akan tetapi dapat mempengaruhi keberlangsungan dan mungkin juga perubahan dalam masyarakat yang bersangkutan. Oke, di sini ada beberapa tokoh sosiologi klasik, diantaranya ada Karl Marx, Emil Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert Camerton. Dalam perbincangan teori sosiologi klasik ini, tokoh Karl Marx pada tahun 1818 hingga 1883 lebih dahulu muncul dan dikenal sebagai seseorang sosiolog handal sebelum Emil Durkheim pada tahun 1858 hingga 1917. Begitu pula sebelum Durkheim dan Marx dikenal menyandang nama besar sebagai
sebagai sosiolog di Eropa. Sebenarnya sudah ada Auguste Comte pada tahun 1789 yang diakui sebagai the founding fathers. Berikutnya muncul nama Herbert Spencer pada tahun 1820 hingga 1903 yang mempopulerkan sosiologi di Inggris. Durkheim yang kemudian tercatat sebagai sosiolog besar di Prancis hidup hampir bersamaan dengan sosiolog kelahiran Berlin, Jerman bernama George Simmel pada tahun 1858 hingga 1918 yang merupakan tokoh sosiologi interaksionis atau sosiologi formal tetapi banyak dikenal kala itu. Namun dalam dasawarsa terakhir, beberapa karya George Simmel yang sebagian besar membahas sosiologi kebudayaan mulai banyak dipelajari. Karya Simmel tersebut antara lain tentang The Conflict in Modern Culture, The Crisis of Culture, The Problem of Style, dan On Social Differentiation yang banyak diapresiasi. Tokoh lain di luar itu yang kerap dikelompokkan dan memiliki nama besar dalam teori sosiologi klasik adalah Max Weber pada tahun 1864 hingga 1920 yang juga berasal dari Jerman. Tokoh paradigma fakta sosial lain yang penting adalah Talcott Parsons pada tahun 1902 hingga 1979 dan Robert King Martin pada tahun 1910. Di samping itu antara tahun 1830 hingga 1960-an muncul pula teori-teori feminisme. Teori feminisme ini adalah kerangka pemikiran yang muncul dari gerakan feminisme. Tujuan utama teori ini adalah untuk memahami ketidaksetaraan gender yang terjadi di masyarakat dengan cara menganalisis peran sosial dan pengalaman hidup perempuan. Secara sederhana, feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek di kehidupan. Posisi teori dalam paradigma ilmu sosial, teori Marx ini memberi paradigma baru dalam tataran paradigma ilmu sosial karena Marx lebih menekankan praksis, nilai kerja, dan produksi ekonomi. Marx merupakan pandangan kritis atas pemikiran utopis yang tidak bersifat praktis, sehingga jenis realitas dari teori sosial Marx ini dapat dikatakan lebih merupakan realitas objektif dibandingkan realitas subjektif. Tidak hanya itu aja yang aku sebutkan tentang pengertian paradigma itu. Paradigma juga berarti kerangka berpikir atau sudut pandang yang digunakan para sosiolog untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan fenomena sosial. Sederhananya, ini adalah kacamata khusus yang digunakan para sosiolog untuk melihat dunia sosial. Paradigma ini memberikan landasan bagi para peneliti untuk memilih metode penelitian, merumuskan pernyataan penelitian, dan menginterpretasikan data yang mereka kumpulkan. Mengapa sih paradigma sosiologi itu penting? Nah, kenapanya itu yaitu paradigma bisa menyediakan kerangka kerja. Paradigma memberikan struktur yang konsisten untuk meneliti masalah sosial dan enggak hanya menyediakan kerangka kerja, tapi membentuk pernyataan penelitian. Paradigma membantu merumuskan pernyataan-pernyataan yang relevan dan mendalam tentang masyarakat. Dan tidak hanya itu aja, tetapi memandu pengumpulan data juga. Paradigma menentukan jenis data apa yang perlu dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkannya. Dan membantu interpretasi data. Paradigma memberikan alat untuk memahami makna di balik data yang telah dikumpulkan. Di sini juga ada macam-macam paradigma sosiologi. Secara umumnya terdapat 3 paradigma utama dalam sosiologi. Ada paradigma fakta sosial yang udah aku jelaskan di atas. Itu kan ada struktur sosial, norma nilai, dan institusi yang terbentuk masyarakat. Nah, di sini tuh aku mengambil
ambil contohnya yaitu studi tentang pengaruh kelas sosial terhadap peluang pendidikan. Kalau paradigma itu dari Emil Durkheim ya tokohnya. Kalau yang paradigma definisi sosial itu contohnya studi tentang bagaimana stigma sosial mempengaruhi perilaku individu. Di situ tokohnya ada Max Weber, George Herbert Mead, dan yang ketiga itu paradigma perilaku sosial. Contohnya itu studi tentang pengaruh iklan terhadap perilaku konsumen. Itu tokohnya ada B.F. Skinner, Albert Bandura. Mempelajari pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja, paradigma definisi sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana remaja mendefinisikan diri mereka di media sosial dan bagaimana definisi ini mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain. Menganalisis ketidaksetaraan gender di tempat kerja. Paradigma fakta sosial dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur sosial yang memperkuat ketidaksetaraan gender seperti perbedaan upah dan segregasi pekerjaan, meneliti dampak bencana alam terhadap masyarakat. Paradigma perilaku sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana individu dan kelompok merespon bencana alam dan bagaimana mereka membangun kembali kehidupan mereka. Di sini aku buat kesimpulannya. Jadi paradigma sosiologi adalah alat yang sangat penting dalam memahami kompleksitas masyarakat. Dengan memahami berbagai paradigma, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial dan membangunkan atau mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk masalah sosial. Oke, sekian dari aku. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.